Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari pertama sekali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Maha Gagah. Dia Maha Perkasa. Dia Maha Besar, Maha Agung, Maha segala-gala di dalam kehidupan kita ini. Mandung-mandung danyu berasal dari Allah dan pasti kita akan kembali kepadanya. Selawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah senantiasa tercurahkan kepada Habibana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Pertama sekali Tuan Kemah, Tuan duduk agak lebih tinggi daripada gure-gure kamu Bandung. Kemudian Imam Syekh Badan Takmir Masjid Babul Huda, urunsi-urunsi kamu di jamaah SMS yang alhamdulillah sudah 400-an. Mudah-mudahan semua ini kita diberikan keselamatan, diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada subuh yang mulia ini, yang pertama sekali saya tidak menyampaikan ceramah kepada tuku-tuku sekalian, apalagi ini sidang SMS gure-gure kamu Mandung, tuku-tuku Mandung. Saya tidak maksud menggarami air laut lah. Namun saya pada subuh ini menyampaikan sedikit barangkali apa yang saya pahami. Jadi nanti yang saya paham ini, tunggu-tunggulah gure-gure kamu menyimak ketika penyampaian ini benar, tentu sama-sama kita ikuti. Bila keliru dan salah, kami mohon diperbaiki demikian, insyaallah. Bapak Ibu yang mulia, kita berada di akhir Sya'ban, di mana imam kita tadi sudah membacakan ayat Shaim, ayat tentang saum, ayat puasa, dan ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Saya rasa lebih tepat ini saya mau sampaikan sedikit pencerahan, mudah-mudahan untuk kita bisa memahami, dan ketika kita sudah paham tentu kita mengamalkan di dalam kehidupan kita.
Oh ya, saya lupa. Ini saya senang hari ini berada di masjid yang kita cintai, Babul Huda. Saya dulu termasuk jamaah Babul Huda ini belasan tahun yang lalu. Maka saya merasa senang ini ketemu kembali dengan urus-urus lon Badan Takmir Masjid Babul Huda ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini mendapat berita Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya melakukan ibadah syam. Ibadah ini sudah pernah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ibadah puasa ini boleh kita katakan satu-satunya ibadah yang mampu mengantarkan manusia secara umum, umat Islam secara khusus, dia dapat menggenggam tiket surga. Luar biasa. Ibadah puasa ini tentu ketika kita melakukan secara murni dan konsekuen sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, Allah memberikan kepada kita tiket surga. Hebatlah, hebat sekali. Dalam tempo waktu 1 bulan, umat Islam bisa menggenggam tiket surga. Karena dia la'allakum tattaqun. Takwa itu adalah sebuah titel yang paling tinggi. Tidak ada lagi tiket setelah takwa tuntas. Seseorang muslim apabila dirinya mengangkat citra dirinya menjadi muttaqin, tiket surga sudah dapat. Ini Bapak Ibu yang mulia. Maka disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencari keampunan dari Tuhanmu. Surga seluas langit bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga seluas langit bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini bisa dicapai dengan puasa Ramadan. Betapa sayangnya saudara kita tidak menyambut tamu agung ini, menyia-nyiakan waktu. Apalagi dia nggak mau belajar paham tentang puasa ini, dia akan gagal. Maka ada orang bijak mengatakan, kata orang, kalau di pabrik kertas dulu, ya, masuk pinus, keluarnya kertas. Ya, masuk pinus, diproses oleh mesin, lahirnya kertas bermanfaat besar. Tapi ketika seseorang nggak paham tentang puasa, nggak mempersiapkan tentang ini, ya nggak dapat
Masuk pinus, keluar pinus. Lebih sadis, masuk pinus, itu bebas bitang. Ini bahaya. Kita menghendaki pinus masuk, keluar kertas. Masuk kita belum jadi orang taat, belum jadi orang apa, kita jadi nanti orang takwa. Takwa sudah, tiket surga sudah di tangan. Bapak Ibu yang mulia, maka dalam kesempatan ini, takwa, tataran yang paling tinggi, ya, ada di bawahnya ada 4 untuk mencapai ke sana. Ini yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini, insya Allah. Jadi untuk mencapai takwa itu tidak segampang balik telapak tangan. Dia butuh perjuangan. Pak Ibu yang mulia. Tataran yang paling bawah itu Muslim. Ini yang paling rendah. Muslim. Naik. Grade kedua, mukmin. Ketiga, mukhlis. Keempat, muhsin. Kelima, muttaqin. Ketika proses ini, grid ini nggak ada perbaikan untuk setiap pribadi Muslim, apalagi dia nggak paham, untuk mendapatkan takwa, mimpi di siang bolong. Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3. Awam, khawas, khawasil khawas. Puasa awam itu puasa yang paling rendah. Saya tidak ngerti di tempat kita ada seperti itu. Ya, banyak kita lihat teman-teman puasanya lebih dominan pada perut. Seolah-olah ketika Allah memberikan menahan diri, makan minum terbit fajar sampai terbenam matahari, ketika buka puasanya begitu rakus dia, insya Allah. Minumannya sampai 4 gelas, yang terminumannya 2. Ini puasanya awam. Puasa awam ini puasa orang Muslim. Muslim itu tataran paling rendah, Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah nyatakan, waqalatil a'rab. Arab Badui. Dalam tafsir kita lihat itu Arab Badui. Arab Badui mengatakan, qalat itu fi'il madhi, berarti bentuk past tense. Sebuah statement yang sudah dikeluarkan. Ya Rasul, waqalatil a'rabu amanna, kami ya Rasul sudah beriman. Amanna juga fi'il madhi, past tense. Kami sudah punya iman ya Rasul. Jawab sama Allah, qul, jawab Arab Badui ini, lam tu'minu, kalian belum beriman. Coba tunggu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Arab Badui membuat pengakuan di depan Rasul, kami sudah beriman, disebut oleh Allah, Muhammad, qul, katakan, lam tu'minu, belum. Walakin qulu aslamna, kalian mengucapkan kami sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam dada. Maka di sini Bapak Ibu yang mulia, grid ini jelas, ya. Muslim. Muslim kan modal hanya 2 kalimat syahadat. Kalau seorang mu'alaf non muslim masuk Islam kan modal 2 kalimat syahadat sudah muslim. Kalau kita ini maaf, udah cair Bu.
tua kita Islam, nenek kita Islam, ya kita otomatis Islam. Coba kita tanya, paham nggak saya akan Islam? Islam itu letak bukan pada predikat kita sandang Muslim. Orang Islamnya harus mengerti Islam. Ketika seseorang nggak paham akan Islam, itu bukan Muslim. Nggak bisa. Nggak bisa Islam keturunan. Nggak bisa Islam KTP. Dalam rangka kita mencapai grid takwa. Bisa. Islam mudah. Maka kita harus naik grid kita menjadi mukmin. Nah, kalau hanya pada tataran kembali Islam keturunan, Islam KTP, ini sama dengan kita hari ini adalah Arab Badui. Arab Badui yang berpuasa sama dengan orang awam berpuasa. Nggak naik tingkat hawas. Nggak. Ketika kita nggak posisikan diri kita pada hawas, masih pada awam, ini nggak nyambung ibadah. Bapak Ibu yang mulia. Maka kita lihat ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu. Fil madhi lagi. Orang yang sudah punya kapasitas iman, itu diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah. Orang-orang yang sudah digembleng oleh Rasulullah 13 tahun di Mekah, akidahnya sudah bersemayam di dalam jiwa. Periode Mekah kan periode iman, periode tauhid yang sudah sangat kental. Tidak ada kerjasama dengan Abu Jahal. Tidak. Apakah dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik? No way. Islam lakum dinukum waliyadin. Din kalian untuk Anda, din kami untuk kami. Bisyarat tauhid, bisyarat atikat, tidak ada kompromi dalam Islam. Maka kita jangan coba-coba mempolitisir Islam, Islam radikal lah. Ada kan muncul Islam radikal. Radikal apa? You paham Islam nak? Kok begitu gampang menuduh radikal? Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah din, Islam tidak ada toleran. Dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, harga mati. Kita lihat misalnya dalam perang Uhud. Maaf, maksud kami perang pertama, perang Badar. Perang yang paling menentukan, Muslim 300, kafir musyrik 1000 orang. Ketika Rasulullah buat rapat tentang perang, menyambut peperangan ini. Coba kita lihat Bapak Ibu yang mulia, pengakuan peserta rapat. Tunjuk tangan seorang anak. Ya Rasul, kenapa? Ayah saya yang tebas lehernya ya Rasul. Luar biasa. Ayah saya yang tebas. Insya Allah. Ada lagi sang ayah yang ikut perang ngomong lagi. Ya Rasul, anak saya yang tebas. Ini maknanya apa? Tauhid itu kental. Nggak ada hubungan dengan family, nggak ada hubungan dengan keluarga. Anak Nabi kafir tetap kafir. Anak Nabi Nuh, beliau Nabi, anak kafir. Selamat jalan. Itu Islam. Ini kami mohon maaf kepada runcit-runcit kamu anggota SMS ini paham betul ini. Jangan kita campur adukkan Islam ini dengan hal-hal yang nggak benar. Sehingga mengatakan Islam radikal. Radikal apa?
Harus radikal dong kalau dalam tauhid. Gotong royong boleh bersama. Tolong menolong silakan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tauhid harga mati. Gitu. Bapak Ibu yang mulia, oleh karenanya mari kita mantapkan ini. Ya, apalagi ada dalam negara kita ini hari ini, Masya Allah, politiknya tinggi sekali hari ini ya. Mau dipisahkan antara, bro, jangan gabung ekonomi dengan Islam, jangan gabung Islam dengan politik. Mana bisa dipisah? Jadi saya marah betul nih orang seperti ini. Politik adalah Islam, Islam adalah politik. Ekonomi adalah Islam, Islam adalah ekonomi, gitu. Satu. Sumbernya ad-din. Inna ad-din indallahil Islam. Itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari din selain Islam ditolak. Oh, radikal tunggu, ini nggak paham Pancasila ini. Lalu kita sampaikan, nggak bisa dipisah. Memisahkan ikan dengan air, ikan jadi apa, Bapak Ibu? Di mana hebatnya ikan? Dalam air kan? Pisahkan, jadi ikan asin. Kutmatin, nggak garang lagi ikan. Ikan dengan air nggak bisa dipisah. Harimau dengan hutan nggak bisa dipisah. Kalau dipisah gimana? Jadi harimau lucu. Kata MZ dulu. Raja kebun binatang kan bisa berani pegang di ekor harimau. Kenapa? Dalam kerengkeng. Coba harimau di hutan, berani? Nggak berani. Ikan harimau bersemayam bersatu dengan hutan. Ikan senyawa dengan air. Nggak bisa dipisah. Muslim nggak bisa dipisah dengan Al-Quranul Karim. Memisah Muslim dengan Al-Quran, Islam rusak. Maka founding father, pendiri agama kita di Indonesia ini mantap kali tembok dulu. Ini ada bau-bau politik sedikit, nggak apa-apa lah Bapak Ibu, biar kita memantapkan Islam. Jangan salah dipahami Islam. Islam itu hebat itu. Mau coret berapa kata dulu? 9 kata coret. Ini maknanya apa? Toleran dalam berbangsa. Tapi kalimat ini jangan disebut radikal. Anda silakan Anda melaksanakan ajarannya. Kami Muslim. Quran dan hadis Rasul. Ini Bapak Ibu, kita jangan sampai goyang. Oke, baik. Saya mau sampaikan bukan ini. Jadi Muslim grade awal, start. Ini ketika seseorang tidak mau berusaha meningkatkan Muslim jadi mukmin, ibadah apapun yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Masuk pinus, tidak keluar kertas. Masuk kita dalam Ramadan, keluar tidak ada Idul Fitri. Kita tidak kembali ke fitrah. Gagal kefitrahannya. Kenapa? Ibadah puasa nggak benar. Didasari oleh tataran awal. Memang Bapak Ibu yang mulia, kalau disebut secara terpisah, dia Muslim. Ketika disebut seperti ini dalam keadaan terpisah, Muslim ini orang beriman, Muslim ini orang ikhlas, Muslim ini orang muhsin, Muslim ini orang bertakwa. Ketika disebut terpisah, tetapi kita bisa bedakan grade. Al-Quran tadi mengatakan dalam surah Al-Hujurat, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, ucapkan kami Muslim. Oke, baik Bapak Ibu yang mulia. Maka khitab, taklif yang diwajibkan oleh Allah disuruh menjalankan Islam ini bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu, orang yang sudah digembleng oleh Rasul 13 tahun di Mekah dengan tauhid, dia melakukan ibadah puasa
pasti lahir takwa. Ini kalau kita grade kita masih biasa-biasa aja, masjid nggak mencintai, Al-Quran nggak paham, sholat masing-masing, sikut kanan, sikut kiri, makan riba, puasa apa, sholat apa. Insya Allah, Ibu yang mulia. Karena kita hidup nih di dalam negara kita cintai ini, banyak agama loh yang sudah di SK-kan. Ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, Kristen. Kita terima ini sebagai kenyataan. Tapi jangan coba-coba menghantam Islam. Nggak bisa, apalagi kita mayoriti. Islam silakan Anda, Hindu silakan. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, Muslim kita bisa tercemar, Bapak Ibu yang mulia. Terkontaminasi dengan alam. Misal, Muslim taat salat 5 waktu di masjid, ya, puasa Senin Kamis, apalagi dan lain-lain lah, udah. Tapi dia makan riba, apa kata Rasul? Sepeser makan uang riba, ini orang sudah sama dengan sudah berzina dengan ibu kandung. Berat nggak, Bapak Ibu? Seseorang yang makan riba sepeser, orang ini sudah berzina dengan ibu kandungnya sepeser. Kalau 2, kalau 1000, ini namanya terkontaminasi dengan alam. Ibadah rusak, tidak ada istiqamah. Sama dengan kalau nggak ada istiqamah apa? Main-main. Yalah. Ada sahabat datang sama Rasul, ya Rasul, oh sini ya Rasul, kasih nasihat padaku. Diulang lagi, oh sini ya Rasul, oh sini ya Rasul. Sini. Amantu billah, qul amantu billah, sumastaqim. Ini nasihat paling mantap. Saya beriman pada Allah, istiqamah. Mana istiqamah apa? Kita tetap komitmen dengan Islam. Riba tinggalkan. Konsep sekuler tinggalkan. Sekuler apa? Memisahkan agama dengan dunia, memisahkan agama dengan politik, memisahkan agama dengan ekonomi. Sekuler. Dan ini kafir. Siap debat. Islam nggak bisa main-main dia. Orang makan riba ya udah. Orang sekuler ya udah. Saya istiqamah dong dengan Islam. Ini aja main-main dengan Islam nunggu. Usal jin banyak langkahnya itu main-main, main poli, main bola. Agama nggak bisa, hidup nggak bisa main-main. Hidup serius loh. Saya Muslim dan kita pun bukan marah kepada non-Muslim, tidak. Rasulullah hidup dengan non-Muslim kok. Ini panjang ini, udah. Saya sabar Bapak Ibu, berapa menit lagi lah. Baik, Muslim. Mukmin, ini grade. Ibadah apapun dilakukan kondisi mukmin Bapak Ibu. Kalau mau Venus jadi kertas. Grade ketiga, mukhlis. Disebut sama Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan dalam agama kecuali memurnikan ketaatan. Jangan ada satu bintik hitam dalam ibadah kita. Ibadah jangan tercemar. Luar biasa. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas nggak diterima ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itulah namanya Islam. Ikhlas.
Sering kita dengarkan satu aja kisah Khalid bin Walid, panglima perang hebat, main tebas-tebas saja. Dia masih hidup pada masa Umar. Suatu peperangan Khalid dipecat oleh Umar, dikhawatirkan akan keberingasannya. Kasih surat sama petugas Umar, dibaca, oh saya dipecat sebagai panglima. Tarik pedang, sak, dia lompat, ditangkap di tangan. Hei Khalid, engkau sudah dipecat. Aku berperang bukan karena Umar. Betapa indah kalimat ini, Bapak Ibu yang mulia. Kita nggak terlibat dalam panitia masjid, nggak hadir ke masjid. Pegah apa dong poji. Ikhlas, pada ikhlas Ibu. Ikhlas, istiqomah. Satu lagi, Muhsin. Biar cepat habis nih. Muhsin itu grade keempat. Muslim, mukmin, mukhlis. Muhsin. Muhsin kita baca dalam hadis Jibril, hadis panjang. Ihsan. Ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Indah sekali muhsin. Beribadahlah kamu seolah kamu bisa melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Muhsin sejengkal lagi dengan takwa, Bapak Ibu. Sejengkal. Nah, muhsin ibadah dalam gelap, dalam terang sama. Salat di rumah, di masjid sama kondisinya. Salat di rumah bukan pakai taruh anduk sini. Salat dengan singlet di masjid pakai baju seperti ini. Oh enggak, sama. Muhsin itu stabil. Imannya sudah mapan. Makanya satu lagi grade takwa dicapai dengan Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu. Mari kita komitmen dengan catatan naikkan grade muslim mukmin. Puasa be gabuk nang pasar. Ustadz salah belanja enggak. Saya punya duit Ustadz. Bukan masalah menuduh nggak punya duit. Punya duit beli kasih untuk tetangga. Bukan untuk menumpuk di depan. Ada saudara saya, ya buka puasa di masjid di Menasah. Mohon maaf lah, kenapa? Aku kan ilmunya hana apa jauh boleh hampa. Bawa ada rumus ini. Makan dulu. Di Samsu sebatang. Maghrib kapan? Ini teori yang kita jalankan. Mau dapat takwa, melumpur. Mari mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, mendapatkan Ramadan tiket takwa. Sekarang kita peduli naik grade muslim, mukmin, mukhlis, muhsin. Insyaallah yang terakhir kita dalam hidup ini, Bapak Ibu yang mulia, satu diberikan hak oleh Allah. Cukup indah hak ini. Mameh debu, mameh kuah. Putra, kasbun, kasab, usaha. Masya Allah. Apakah usaha menentukan? Tidak. Yang menentukan tetap Allah. Man purpose, God dispose. Manusia berencana, Allah menentukan. Namun usaha ini paling menentukan. Faskuruni, askurkum. Ingatlah kalian padaku, aku ingat kamu. Duluan mana kita ingat Allah dengan Allah ingat kita? Duluan kita ingat Allah. Dalam hadis qudsi, kalau kamu berjalan kepadaku jalan kaki, kujemput kau sambil lari. Duluan mana Allah jemput dengan kita berjalan? Kita dulu. Kasab, usaha. Masya Allah.
Bapak Ibu, betapa indahnya Islam. Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra, hidup zaman Rasul di Madinah. Ya, seorang tunanetra kok pernah diangkat jadi gubernur Madinah oleh Rasul. Kok orang tunanetra diangkat jadi gubernur? Urang tebelut cukup banyak. Hati kotor. Umi Maktum, matanya buta, hati cerdas. Kami berangkat ekspedisi Madinah di tangan kau Abdullah bin Umi Maktum. Ketika musim hujan, maklum Mekah Madinah itu tanah liat, licin. Ketika Nabi menyampaikan tentang betapa hebatnya sholat subuh, sholat berjamaah di masjid, Umi Maktum tunjuk tangan, ya Rasul, seperti saya ini, maksudnya saya orang buta, harus ke masjid. Jawab Rasul, hei Umi Maktum, kau dengar azan? Dengar, berangkatlah. Umi Maktum musim hujan dibungkus, taruh dalam ketiaknya, maaf, dia jalan dengan pantat, nggak bisa jalan malam. Untuk merangkak ke masjid, dengan pantatnya dia menuju masjid. Ini model-model usaha, kasbun, kasab, kalau kita mau selamat. Selesai ini ceramah kita, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Namun tetap kita harus berjalan kepada Allah, Bapak Ibu. Kita dulu yang usaha, jangan harap Allah dulu. Ya Allah kan apa saja ya. Tunggu Allah kan bisa apa? Kalau Allah apa ya nggak bisa. Kau bisa Pak. Jangan Allah dulu, pikir untuk kita dulu. Ini SMS sudah mantap. Walaupun saya jarang-jarang, saya masih connect dengan Pak Ali dan hadir Pak Ali. Mudah-mudahan kita ini maju terus, insya Allah. Allah akan ada bersama kita. Lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.